Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sampai kepada pembahasan di halaman ke-112 di paragraf yang paling bawah, paragraf yang terakhir. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh untuk memahami, bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan ini suatu kewajiban bagi setiap yang belajar, berusaha keras mengerahkan segala upayanya untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh gurunya, ilmu yang disampaikan oleh syekhnya. Dengan cara apa? Menta'ammuli ilmu tersebut, mencermati ilmu tersebut, kemudian memikirkan ilmu tersebut, tafakkur, dan memperbanyak mengulangi ilmu tersebut. Kenapa hal ini harus ada pada diri seorang penuntut ilmu? Karena kalau seandainya ilmu yang disampaikan oleh guru kepada kita itu sedikit, kemudian kita berusaha untuk memahaminya dengan baik,
kemudian kita ulang-ulang ilmu tersebut, kita pasti dapat itu ilmu. Beda halnya ketika ilmu tersebut banyak disampaikan. Ketika awal kita belajar kepada guru kita, langsung kita ambil banyak porsi ilmu. Yang dihafal juga banyak. Mungkin berusaha untuk memahami, tapi tidak semudah memahami ilmu yang sedikit. Maka di antara kelebihan kita belajar itu bertahap, sedikit demi sedikit, itu mudahnya kita untuk memahami ilmu tersebut dan mengulang-ulangnya. Artinya ketika seorang itu berusaha keras untuk memahami, mengulang-ulang, pasti dapat. Dan ini bisa diambil, dipraktekkan oleh siapapun di usia berapapun. Belajar sedikit-sedikit, berusaha untuk dipahami, kemudian diulang-ulang. Kalaupun seandainya enggak sampai hafal qadarullah, maka apa? Insya Allah makna yang ada, yang dipelajari dari apa yang disampaikan oleh gurunya akan melekat di pikirannya, karena sering diulang-ulang. Walaupun sampai, kalau Allah takdirkan tidak hafal, tapi karena terus diulang, insya Allah maknanya menancap. Ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dikatakan hifdzu harfain khairun min sima'i wiqrain. Menghafal dua huruf itu lebih baik daripada mendengar dua lemari buku, atau dua, sebagian mengatakan dua lembar, sebagian mengatakan dua tumpukan buku yang berat. Intinya banyak. Lebih baik sedikit menghafal daripada banyak membaca. Wa fahmu harfaini khairun min hifdzi satrain. Dan memahami dua huruf itu lebih baik daripada menghafal dua satr, dua baris atau dua halaman. Dua kata atau dua kalimat yang kita hafal, tahu artinya, itu lebih baik daripada kita menghafal atau memahami dua baris dari ilmu yang dipelajari. Di pertemuan yang lalu kita ambil kesimpulan di dalam poin ini bahwa intinya adalah penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu itu yang paling penting. Oleh karenanya kita sebutkan dua jalan di dalam menggapai ilmu. Kalau seorang itu ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka perhatikan masalah adab dan akhlak di dalam talabul ilmi. Itu kalau mau dapat berkahnya. Tapi ketika seorang itu mencari kemungkinan di dalam ilmu yang kokoh, maka perhatikan cara belajarnya, cara ngambil ilmunya. Dan ini yang sedang kita bahas. Yang kita bahas di pasal kali ini adalah terkait dengan bagaimana kita memutkinkan ilmu, mengokohkan ilmu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, wa idza tahawana fil fahmi wa lam yajtahid marratan aw marrataini ya'tadu dzalika. Ini catatan buat setiap penuntut ilmu. Apabila seorang penuntut ilmu itu meremehkan di dalam memahami, walam yajtahid, enggak bersungguh-sungguh di dalam memahami, untuk memahami ilmu, marratan aw marrataini, sekali dua kali, ya'tadu dzalika, dia akan terbiasa dengan itu. Kalau cara belajarnya ya udahlah, gampang nyerah, gampang pasrah, enggak paham, ya udahlah, kapan-kapan lagi dipelajari, nanti lagi deh belajarnya, dan seterusnya.
maka nanti kelak dia akan terbiasa dengan ya udah deh. Kelak dia akan terbiasa dengan nanti aja dah. Akan terbiasa dengan apa? Himmah yang rendah, tekad yang rendah. Padahal mungkin permasalahan yang sedang dibahas itu permasalahan yang penting, butuh juhud, bahkan sulit. Oleh karenanya butuh usaha keras, butuh kesungguhan. Maka jangan apa? Jangan meremehkan di dalam memahami. Kalau terbiasa meremehkan, kelak akan apa? Menjadi tabiat, menjadi kebiasaan yang buruk. Fala yafhamul kalamal yasir. Akibatnya apa? Ketika enggak ada kesungguhan di dalam memahami, baru berusaha sedikit kemudian sudah menyerah, apa akibatnya? Akhirnya ketika mendapatkan untayan-untayan kata yang mungkin ringkas, pendek, mudah dipahami, dia enggak paham. Karena otaknya, pikirannya enggak terlatih buat memahami, buat sungguh-sungguh dalam memahami. Fayanbaghi an la yatahawana fil fahmi. Maka siokianya penuntut ilmu itu tidak meremehkan masalah memahami. Masalah memahami ilmu itu penting. Masalah sungguh-sungguh dalam memahami ilmu itu penting. Bal yajtahida wa yad'u Allah wa yatadarra'a ilaihi. Bahkan seharusnya yang dilakukan oleh penuntut ilmu adalah ijtihad, bersungguh-sungguh, wa yad'u Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarra'a ilaihi, dan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yujibu man da'ah, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah orang yang berdoa kepadanya. Wala yukhayyibu man rajah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah yang harus kita ingat selalu, bahwa yang namanya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu milik Allah. Tugas hamba, tugas penuntut ilmu itu berusaha. Tugas penuntut ilmu itu berusaha. Entah berusaha untuk menghafalnya, memahaminya, atau usaha-usaha lain yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri kita atas usaha yang sudah kita keluarkan. Kita pasti bisa. Kita sungguh-sungguh, kita belajar, kita menghafal, kita terus memahami, dan seterusnya. Kemudian tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan ilmu kita. La. Ulangi kembali pelajaran tersebut. Kita akan dapati yang memiliki ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan poin ini. Poin ini harus ada selalu di perjalanan kita. Ilmu yang kita cari itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fad'u, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sering membesarkan masalah kemampuan diri kita. Kita susah menghafal, kita susah memahami, dan seterusnya. Padahal belum mengeluarkan seluruh yang kita punya. Tenaga belum semuanya dikeluarkan. Tapi sudah membatasi diri kalau kita tidak mampu. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bantu, kita itu hamba yang lemah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, enggak ada yang sempurna, lemah. Maka berharap kepada zat yang maha kuat,
Zat yang memiliki segalanya. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ilmu itu kepada orang yang usahanya kecil tapi i'timadnya kepada Allah itu besar. Bersandarnya dia kepada Allah itu tinggi. Usahanya mungkin apa? Biasa. Tapi sandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Terkadang kita dapati seperti itu. Tawadhu'nya luar biasa. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan ilmu tadi kepada orang yang sudah bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena ia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmunya. Allah Subhanahu wa taala pemilik ilmu, maka minta. Jangan abaikan Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan hal ini di dalam urusan kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang punya ilmu, maka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dalam surat An-Naml ayat ke-62 ketika Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang mengijabah doa orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang terdesak ketika berdoa. Siapa yang mengijabah doanya? Wa yakshifus su', kemudian menyingkap keburukan yang ada pada dirinya. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapa yang menjadikan kalian itu sebagai pemimpin di muka bumi ini? Maka jawabannya jelas, Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, a ilahun ma'allah, adakah Tuhan-Tuhan lain bersama Allah yang mampu untuk mengijabah, mampu untuk menyingkap keburukan, menghilangkan keburukan, yang mampu untuk menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi ini? Jawabannya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala qalilan ma tadhakkarun. Ini kalau kita perhatikan makna-makna akhiran ayat seperti ini, harusnya kita berpikir, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikatakan dikit banget kamu apa? Ingatnya. Dikit banget kamu doanya. Harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diingatkan seperti itu. Hal-hal seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini adalah bentuk pengingat untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh, yang muttar, yang terdesak, sudah hampir enggak kuat untuk melakukan kehidupannya, melangsungkan kehidupannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak kuat untuk apa? Terus mungkin santri berada di pondok pesantrennya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajar ketika tidak kuat dari mempelajari ilmu-ilmu yang dipelajarinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang bisa? Hanya Allah yang bisa mengijabah doa orang-orang yang butuh, yang sangat-sangat terdesak ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam belajar kita pasti mendapati yang namanya kesulitan, dan itu pasti. Dalam belajar pasti kita dapati rintangan yang banyak. Dan salah satunya dalam hal memahami. Kadang dan bahkan sering kita belajar nggak paham. Kita belajar sering tidak faham. Ketika membahas sebuah masalah sering hampir menyerah. Tapi kalau kita perhatikan, apa kewajiban kita setelah berusaha? Tadi yang kita sebutkan, meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita rahimahumullah.
Ketika mereka sulit untuk memahami ilmu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kuncinya. Lihat bagaimana sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ulama besar, alim, abid, mujahid. Ketika mentok nggak tahu jawaban atas sebuah permasalahan ilmu, apa yang dilakukan? Langsung banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan beliau mohon ampun kepada Allah 1000 kali, istighfar 1000 kali. Masalah agama doang. Ini namanya sungguh-sungguh. Kalau kita dapat sebuah permasalahan, dapat tugas, nggak paham, nah besok lagi lah. Belum ada istighfar sebanyak ini, belum ada panjatan-panjatan doa sebanyak ini, tapi sedikit, ya itulah apa? Nggak bisa kiranya kita dikatakan apa sudah bersungguh-sungguh. Terkadang mungkin ketika membahas atau mengkaji sebuah masalah baru sebentar, 30 menit, sejam, itu baru sebentar. Para ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkaji masalah itu 1 malam sampai nggak bisa tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan ketika beliau singgah di rumah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sampai segitunya. Itu kesungguhan, itu perhatian terhadap ilmu, dan kita harus mencontoh mereka. Kita harus punya seperti itu. Ketika mungkin menghafal Al-Quran, kok nggak hafal-hafal? Penasaran, apa yang salah dengan kita? Apa yang salah? Usahanya udah, kayaknya gampang ayatnya untuk dihafal, tapi ketika ditutup mushaf tersebut, kita untaikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, nggak keluar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu tadi, yang memberikan hafalan kita, Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian kondisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mentok nggak ngerti sebuah permasalahan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mungkin sering kita dengar, Allahumma ya muallima Adam 'allimni wa ya mufahhima Ibrahim wa Sulaiman fahimni. Wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam, ajarkan aku. Wahai zat yang menjadikan Nabi Ibrahim dan Sulaiman faham, fahamkan aku. Itu doa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ulama-ulama besar, tawadhu'nya, tadarru'nya, doanya itu luar biasa, dan sepatutnya kita untuk mencontoh mereka rahimahumullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji membawakan beberapa bait syair yang itu diucapkan oleh Syekh Al-Ajal Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an lil Qadhi Al-Khalil Ibnu Ahmad Asy-Syajari tentang hal tersebut. Ini didiktekan kepada mereka oleh Al-Qadhi Al-Khalil bin Ahmad Asy-Syajari. Beliau mengatakan, ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayat at-ta'kidi. Beliau mengatakan, jadilah pelayan ilmu sebagaimana khidmatnya orang yang menginginkan keuntungan. Orang yang menginginkan keuntungan, atau seorang teman kita ketika membantu kita dan dia ingin mendapatkan sesuatu, cara bantunya seperti apa? Mengeluarkan
upayanya. Kita tahu orang butuh ketika membantu kita, mengharapkan timbal balik, ia akan membantu dengan sungguh-sungguh. Kita kalau mau dapat timbal balik dari ilmu ini, maka ukhdum al-ilm. Jadi pelayan ilmu. Jadi pelayan ilmu. Layani ilmu ini dengan baik. Wa adim darsahu bi fi'lin hamidi. Tekunlah belajar dengan tingkah laku yang terpuji. Tekun di dalam belajar dengan tingkah laku yang terpuji. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu. Jika telah menghafal sebagiannya, udah belajar sebagian ilmu dari gurunya, a'idhu, ulangi supaya ilmu tersebut menancap. Thumma akidhu ghayatat ta'kidi. Kemudian kuatkan hafalanmu dengan sempurna. Kemudian beliau mengatakan, kalau di buku yang ada di teman-teman semua, kai ta'uda la yazula. Artinya agar ilmu tadi itu senantiasa padanya. Di dalam nuskhah yang lain, di dalam cetakan-cetakan yang lain, summa 'alliqhu kai ta'uda ilaihi. Kemudian berikan catatan pada ilmu tersebut, kai ta'uda ilaihi, agar manfaatnya kembali kepadanya. Wa ila darsihi 'ala ta'bidi, dan agar Anda bisa terus melihat dan mempelajarinya. Catatan tadi penting di sisi penuntut ilmu. Jadi jangan malas untuk nyatat. Apalagi para penuntut ilmu, kalau bisa belajar bukunya itu penuh dengan catatan. Kalau bisa di buku-buku itulah, nggak perlu dicari buku yang lain. Kalau punya kitabnya, maka beri catatan tadi di kitabnya. Karena kalau dicari buku-buku yang lain untuk idhafiyah sebagai tambahan, sering hilang. Atau terkadang catatan tadi kita nggak ngerti, ini ketika kita murojaah lagi, faidah ini dari poin yang mana. Terkadang kita buat catatannya nggak bagus, kecuali kalau kita tahu metodenya. Terkadang buku kajian misalkan jadi satu semuanya, kajian-kajian yang ada dijadikan satu buku. Nanti ketika murojaah, sedangkan buku atau pembahasan yang ada itu banyak, di beberapa kitab ulama yang dibahas, bingung untuk murojaah. Terkhusus kajian-kajian kitab. Nah, Ahsan, lebih baik kalau seandainya dibuat catatan-catatan tadi di kitabnya. Dibuat hamish, dibuat catatan di bawah atau catatan di samping atau catatan di atas dan yang lainnya. Buat buku itu penuh dengan ta'liq, penuh dengan catatan. Itu akan kita dapati faidahnya di kemudian hari. Ketika kita butuh makna dari pembahasan tersebut, kita punya. Tapi kalau dicari di buku lain, seringnya lupa ini naruhnya di mana, buku yang hijau apa yang kuning, dan seterusnya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ma aminta minhu fawatan fantadib ba'dahu li syai'in jadid. Jika Anda sudah yakin tidak akan hilang, catatan tadi bagus, ilmu tadi sudah aman, sudah rapi, bersegeralah memulai pelajaran baru yang lain. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bacakan dari bait syair tadi mengingatkan kita kalau yang namanya belajar, kita dapat ilmu dari guru, coba segera untuk dipahami, jangan ditunda-tunda nanti dan seterusnya. Kalau sudah masuk pelajaran lain, materi sebelumnya belum dipahami, kalau akan numpuk, nanti makin sulit lagi untuk memahaminya. Ilmu kalau bisa segera difahami, kalau bisa difahami dalam majelis,
Kalau nggak paham, tanyakan. Kalau nggak bisa ditanya kepada teman-teman, ditanya kepada gurunya, dan seterusnya. Intinya berusaha bagaimana caranya dia paham di majelis tersebut. Nggak pulang ke rumah dengan bawa PR. Terkadang yang jadi masalah itu, yang kemarin belum hafal, yang hari ini juga belum hafal. Yang kemarin belum paham, hari ini belum paham. Yang besok belum tentu juga paham. Akhirnya numpuk berat. Dan mungkin kita juga mengalami. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, ilmu itu berat. Ilmu itu berat. Butuh kita ambil sedikit demi sedikit. Dan sayangi diri kita dalam belajar. Bagaimana kita menyayangi diri kita dalam belajar? Ambil sedikit-sedikit. Jangan tumpuk ilmu. Sudah banyak contoh orang yang menumpuk ilmu kemudian tumbang, kemudian gagal. Karena apa? Berat. Tugas kalau ditumpuk-tumpuk berat. Dalam kehidupan dunia seperti itu, apalagi dalam masalah akhir. Kalau di pondok mungkin ada ujian, ya. Di pondok ada ujian, Materi-materi yang sudah dipelajari, terkadang sebagian mungkin ada yang nggak kita pahami. Ya, apa paham semuanya? Sebagian mungkin ada yang belum dipahami. Kemudian ketika datang ujian, apa andalannya? Hafalan. Andalannya hafalan. Mau memahami sudah nggak ada waktu lagi. Saking apa? Sudah numpuknya mungkin. Akhirnya apa? Ya sudah, tulis jawaban di kertas ujian tadi dengan hafalannya. Dan guru itu tahu mana santri yang ngafal nggak paham, mana santri yang jawab dengan paham. Tahu? Gimana cara tahunya? Kalau udah ada santri jawabnya plek, titik koma sama, jawabannya, isiannya persis sama yang ada di buku, nggak kurang sama sekali, bahkan titik komanya juga. Ini artinya hafal. Paham nggak? Belum tentu. Tapi terkadang ada sebagian yang jawab apa? Nggak ngikuti apa yang ada di buku, tapi maknanya ada semua di jawabannya. Artinya nggak mengikuti kata per kata yang ada di buku. Nah, ini orangnya hafal atau paham? Paham. Dia bisa menyampaikan apa yang dia pahami dengan baik. Dan harusnya seperti itu. Harus paham. Dan usahakan setiap majlis yang dilewati paham semua apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, melanjutkan bait syair tadi, ma'a tikrari ma taqaddama minhu waqtina'in li sya'ni hadzal mazidi dzakirin nasa bil ulumi litahya litakuna min ulin nuha bi ba'idi la takun min ulin nuha bi ba'idi. Disertai dengan pengulangan apa yang telah lalu dan terus berusaha memahami pelajaran tambahan yang baru ini. Bahaslah ilmu bersama manusia agar engkau selalu hidup. Bahas, dzakir, mudzakarah, saling mengingatkan dengan teman. Agar apa? Faedahnya agar ilmunya hidup. Jangan menjauh dari kalangan orang-orang cerdik lagi pandai. Ada beberapa wasiat di sini yang perlu kita renungkan. Ketika beliau mengatakan, "Dzakirin nasa bil ulumi litahya." Terus mudzakarah, terus ulang-ulang ilmu itu supaya ilmu itu hidup. Oleh karenanya di sebagian perkataan para ulama,
dikatakan hayatul ilmi bil murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan murajaah. Kalau seandainya ilmu tadi tidak diulang-ulang setelah pelajaran, mati. Oleh karena aib, seperti yang kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, aib kalau seandainya seorang penuntut ilmu itu tidak ada persiapan sebelum belajar, kemudian di tengah pelajaran nggak faham, kemudian setelah pulang ke rumah nggak murajaah. Aib penuntut ilmu seperti itu. Datang dengan persiapan, ketika di majelis berusaha keras untuk memahami, pulang langsung diulang, jangan nunggu besok, jangan nunggu juga dikasih tugas baru belajar. Nah, itu kewajiban. Gimana caranya ilmu tadi kita mutqinkan di dalam diri kita, agar ilmu tadi kokoh di dalam diri kita. La takun min ulin nuha bi ba'idi, jangan jauh-jauh dari orang yang cerdas, orang yang pandai. Maksudnya apa? Penuntut ilmu jangan jauh-jauh dari teman, jangan jauh-jauh dari guru. Yang bisa mengingatkan kita tentang pelajaran yang lalu itu teman kita. Maka jalin hubungan yang baik dengan teman kita. Yang bisa mengingatkan kita tentang ilmu yang kemarin kita pelajari, memahamkan pelajaran yang sebelumnya adalah guru kita. Maka jangan jauh-jauh dari guru kita. Maka jalin hubungan yang baik dengan sesama penuntut ilmu dan jalin hubungan yang baik dengan guru. La takun min ulin nuha bi ba'idi. Jangan jauh-jauh dari orang yang cerdas lagi pandai. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan bait syairnya, idza katamtal uluma unista hatta la tura ghaira jahilin wa balidi thumma uljimta fil qiyamati naran wa talahhabta bil adzabis syadidi. Jika engkau menyembunyikan ilmu, maka engkau akan dilupakan. Kalau kita perhatikan para ulama kita rahimahumullah yang sampai sekarang namanya diingat-ingat, itu karena apanya? Karena ilmunya. Karena ilmunya. Ketika kita kenal Imam Ahmad, karena apanya? Karena ilmunya. Ketika kita kenal Imam Asy-Syafi'i, karena apanya? Ilmunya. Ketika kita kenal Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena apanya? Ilmunya. Semua yang berkaitan dengan ilmu itu pasti dikenal. In akhlas, kalau seandainya dia ikhlas. Kalau seandainya dia ikhlas. La tura ghaira jahilin wa balidi, sehingga engkau terlihat bagai orang bodoh dan pandir. Kalau menyembunyikan ilmu, nanti kita kelihatannya apa? Bodoh. Ketika ditanya bilang nggak tahu. Ketika ditanya wallahu a'lam, walaupun wallahu a'lam bagus. Tapi kalau wallahu a'lam yang diucapkan padahal punya jawabannya, ini enggak bagus. Kenapa? Summa uljimta fil qiyamati naran. Beliau katakan kemudian nanti pada hari kiamat, orang yang suka menyembunyikan ilmu ketika ditanya, kemudian pada hari kiamat kelak engkau akan diberi kekang dari api. Wa talahhabta bil adzabis syadidi, dan engkau akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Ini hukuman bagi para penyembunyi ilmu. Ketika ditanya tentang ilmu, kemudian apa? Tidak memberikan jawaban padahal dia tahu. Dan si penanya butuh ilmu tadi. Butuh tahu, butuh ilmu tadi untuk diamalkan. Urgen. Tidak ada uzur baginya untuk apa? Tidak menjawab. Kelak di akhirat, kelak di yaumul akhir, dia akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Bisa dilihat di bawah, footnote di bawah. Makna yang disebutkan dalam bait tadi bermuara atau bersumber pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah.
Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan memberinya tali kekang dari api pada hari kiamat. Jadi menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar karena ancaman yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Tapi ada kalanya ketika seorang alim atau seorang guru itu enggan untuk menjawab karena ada maslahat yang lebih besar daripada ketika dikasih jawaban kepada si penanya, maka hal ini enggak masuk kepada hadis yang tadi. Terkadang guru atau seorang alim punya pandangan, jawaban tadi enggak perlu dijawab. Boleh jadi ketika dijawab timbul perpecahan. Ini lebih madarat daripada tidak menjawab. Atau ketika dijawab malah nanti bersantai-santai. Seperti yang kita tahu tentang keutamaan tauhid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika ditanya atau ketika disampaikan oleh Nabi SAW tentang hak hamba atas Allah dan hak Allah atas hamba. Tahu hadis ini, Pak? Hadis tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan hak hamba. Kalau kita belajar kitab tauhid, ini hadis yang pertama yang dibahas. Hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hak Allah, ma haqqullahi 'alal 'abid wa ma haqqul 'abidi 'ala Allah. Apa hak Allah yang wajib ditunaikan atas hambanya dan apa hak hamba yang wajib ditunaikan atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz mengatakan tidak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada Mu'adz hak Allah atas hambanya an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba itu apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul 'abidi 'ala Allah alla, dan hak abid, hamba-hamba kepada atas Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memasukkan mereka ke dalam neraka. Kalau hamba itu tidak berbuat syirik dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala harus memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini busyra. Kalau seorang hamba menunaikan hak Allah, Allah pasti menunaikan haknya. Apa hak Allah? Tadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Apa hak hamba? Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Mudah. Ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dia telah menunaikan haknya. Apa yang didapat? Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab dirinya. Mudah. Yang mudah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh dikabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika Mu'adz mengatakan afala ubasyirun nas, tidakkah aku boleh untuk mengkabarkan kabar gembira ini kepada manusia yang lain ya Rasulullah? La tubasyirhum fayattaqil. Jangan kabarkan kepada mereka kelak mereka nanti bersandar. Artinya apa? Tunaikan aja hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Yang penting sudah menunaikan hak Allah, pasti masuk surga. Akhirnya enggak semangat nanti untuk ibadah. Hal ini disembunyikan oleh Mu'adz sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah disampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Busyra, kabar gembira untuk ahli tauhid ketika mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan
Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Nah, kita break azan dulu, insyaallah kita lanjut setelah azan. Allah taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan apa yang kita sebutkan dari masalah tadi, bahwa boleh seorang itu menyembunyikan ilmunya kalau seandainya ada maslahat yang lebih besar daripada ketika ilmu tadi disampaikan. Akan tapi hal seperti ini butuh fiqih, butuh pemahaman yang bagus. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah. Penuntut ilmu itu harus mudzakarah. Mudzakarah itu belajar bareng sama teman-teman, saling mengingat, saling mengingatkan pelajaran yang baru saja dipelajari. Contoh misalkan pelajaran tadi pelajaran fiqhuz zawaj, misalkan fiqhun nikah. Nah, dalam sesi mudzakarahnya ketika di rumahnya atau di asramanya atau ketika kumpul-kumpul dengan teman-temannya, diingat-ingat kembali materi tadi. Apa hukum nikah? Boleh jadi ada yang terlewatkan, oh nikah hukumnya seperti ini. Apa itu ta'rif an-nikah? Apa definisi an-nikah dalam bahasa Arab? Apa motivasinya? Apa yang perlu diperhatikan dan seterusnya. Dengan itu ilmu tadi akan hidup pada diri mereka. Mudzakarah, saling ingat. Wal munadharah, diperlukan juga untuk hidupnya ilmu itu diskusi. Dan munadharah ini beda dengan mudzakarah. Munadharah itu misalkan seorang atau ada dua orang yang berbeda pendapat di dalam sebuah masalah. Yang satu menyampaikan argumentasi tentang masalahnya dan yang satu menyampaikan hujah-hujahnya terkait dengan pendapat yang diambilnya. Artinya apa? Ada perbedaan di antara mereka. Ini akan menguatkan ilmu. Bukan dalam artian apa? Gontok-gontokan ya. Pokoknya ini enggak. Tapi ilmiah. Menyampaikan ilmu tadi secara ilmiah, walaupun mungkin sekilas ini apa? Perbedaan di antara mereka. Wal mutarahah, dan saling lempar pertanyaan. Ini penting, hal-hal seperti ini kalau seandainya bisa untuk dilakukan. Oleh karena tadi hubungan antara pelajar itu harus bagus. Penting namanya mudzakarah. Penting namanya munadharah. Munadharah itu bisa apa? Mencari kebenaran. Mencari mana yang paling hak dari pendapat-pendapat yang ada. Dan ketika mereka berselisih, kemudian mendapatkan apa? Titik temunya, pendapat yang paling kuatnya, yang satu akan merelakan pendapatnya untuk temannya. Iya, kebenaran ada pada dirimu. Itu yang kita dapati dari ulama-ulama kita ketika terjadi munadharah antara mereka. Misal contoh kecil, belajar fikih juga, fikih nikah. Cuma subjudulnya masalah ta'addud. Suami istri di satu majelis, di rumah diskusi. Ta'addud ini boleh apa? Enggak. Dianjurkan apa enggak? Cuma dengan cara yang benar. Biasanya suami pro, ya, istri kontra. Didiskusikan, munadharah di antara keduanya dengan bawakan argumentasi masing-masing. Nggak ada masalah agar ilmu tadi apa? Hidup. Dan ini hal yang patut untuk disemarakkan di dalam jalan thalabul ilmi. Pembahasannya jangan yang tadi. Kalau yang tadi bikin ribut ya. Kalau nggak tahu
caranya. Makanya beliau di sini menyebutkan fayan bagi an yakuna kullun minhuma bil insaf. Masing-masing dari keduanya ketika terjadi munadharah, ketika terjadi apa? Diskusi tadi harus bersikap pertengahan, adil. Wat ta'anni, perlahan, lembut, wat ta'ammul, dan penuh perhatian. Wa yataharrazu 'anis syaghabi wal ghadabi. Tidak gaduh, tidak gampang emosian. Ini harus terhindar, harus nggak ada. Kalau dikit-dikit seperti itu, dikit-dikit gaduh, dikit-dikit emosi, nggak usah ada munadharah. Nggak cari solusi yang seperti itu, cari ribut. Jadi ketika mau dimulai diskusinya, tentukan bil insaf, dengan adil, melihat kepada dalil-dalil yang ada dan seterusnya. Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawarah. Namanya munadharah dan mudzakarah itu musyawarah. Diskusi, saling ingat pelajaran yang sudah dipelajari, itu mimbabil musyawarah. Musyawarah. Dan kita ketahui tidak ada keburukan pada musyawarah. Sebagaimana dikatakan oleh salaf kita rahimahullah taala. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawab. Dan kita ketahui musyawarah itu untuk nyari apa? Kebenaran, untuk mengeluarkan kebenaran dari permasalahan yang ada. Wa dzalika innama yahsulu bit ta'ammuli wat ta'anni wal insaf. Hal tadi nggak bisa terrealisasi kecuali dengan apa? Adil, dengan penuh perhatian, pelan-pelan, nggak gupek, nggak buru-buru. Wala yahsulu bil ghadabi wasyaghab. Dan nggak mungkin terrealisasi dengan cara apa? Gampang emosi. Nggak mungkin terrealisasi dengan apa? Dengan gaduh. Nah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita akan dapati ada perubahan di dalam jalan ilmu kita. Coba mudzakar. Belajar itu apa? Jangan seperti yang kita sebutkan, jangan awal dan akhir kita belajar itu di majelis tentang materi tersebut. Coba setelahnya kumpul. Jangan diskusi-diskusi dunia terus. Coba apa? Diskusikan ilmu yang tadi kita pelajari. Subhanallah. Kalau seandainya itu terrealisasi, ilmu kita itu cepat naiknya. Ini jalan terbaik untuk mendapatkan ilmu. Nanti kita akan sebutkan beberapa petuah para ulama rahimahullah dalam masalah ini. Mudzakarah seperti ini lebih baik dari kita belajar satu bulan. Sejenak aja kita ketemu teman kita, mudzakarah, munadharah dengan adab, dengan benar, itu lebih baik daripada kita belajar satu bulan. Dalam penguasaan ilmu, metode ini lebih baik. Coba. Kadang kita nggak paham, tapi coba ditanyakan ke teman kita. Ketika terjadi tanya jawab antara teman kita, terkadang terbuka apa yang tadinya tertutup. Ternyata kuncinya ada di ucapan teman kita terkait dengan poin tersebut dan seterusnya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hal ini hal yang mulia. Munadharah, mudzakarah, ini hal yang mulia karena ini kaitannya dengan ilmu. Dan perlu diperhatikan masalah niat. Perlu diperhatikan masalah niat. Jangan sampai tadi niatnya untuk menjatuhkan lawan kita. Jangan sampai untuk mencari kesalahannya. Tidak. Itu namanya bukan cari kebenaran, bukan belajar. Belajar harus tawadhu. Kita membawakan al-haq tadi untuk bisa apa? Tinggi. Dengan adab, dengan cara yang baik. Makanya beliau mengatakan fa in kanat niyyatuhu minal mubahathati ilzamal khasmi wa qahrahu fala tahil. Makanya kalau apa? Niat seorang itu di dalam mubahathah, dalam diskusi adalah memaksa lawannya, mengalahkan lawannya, itu niatnya, fala tahil, maka enggak halal. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Talabul ilmi untuk menjatuhkan orang lain itu haram hukumnya. Itu bukan niat yang terpuji.
wa innama yuhallu dzalika liizharil haqq. Nah, ini dihalalkan munadharah, munaqashah, diskusi yang tadi kita sebutkan kalau niatnya untuk menampakkan yang hak. Ini loh yang hak. Maka kita sebutkan dalil-dalilnya, kita sebutkan argumentasinya dan seterusnya. Wat tamwihu wal hilatu la yajuzu fiha illa idza kana al-khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi. Kemudian dia mengatakan kamuflase itu apa? Bunglon, rekayasa, merubah-rubah apa? Al-haq tidak diperbolehkan dalam diskusi. Merubah-rubah apa argumentasinya supaya cocok dengan pendapatnya, itu tidak dibolehkan. Kecuali jika lawan diskusi bermaksud mencari kesalahan lawan dan tidak bermaksud mencari kebenaran. Iya-iyakan saja perkataannya. Ya, emang enggak cari benar. Untuk apa? Untuk meninggalkan dirinya. Orang yang sudah dari awal bukan berniat untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk apa? Ribut, hanya untuk apa? Memaksakan kehendaknya, tinggalkan diskusinya. Diskusinya enggak ada manfaat. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika cara belajar kita udah seperti ini, akan terlihat kemapanan ilmu kita. Ketika sudah bisa apa? Berargumentasi dengan teman kita. Cuma perlu diperhatikan dengan niat yang baik, Nanti baru terlihat di situ. Bukan yang diam saja. Pelajar itu bukan yang suka diam saja, nggak mau berbicara, nggak mau berkomentar dengan alasan ini dan itu. Nah, ketika di tahap belajar harus belajar. Kalau memang itu tuntutan untuk mendapatkan ilmu. Beda halnya ketika berbicara yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Memang kita dituntut untuk diam. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu, untuk mudzakarah, untuk munadharah, maka kita dituntut untuk berbicara. Dan di situ akan terlihat keilmuan seseorang. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin penting yang perlu kita perhatikan terus. Ta'ammal. Perhatikan. Coba sering-sering diulang di pikiran kita, di benak kita. Terkadang ada yang terlewat dari poin-poin tadi, dan itu kunci keberhasilan kita. Terkadang terlewat seperti itu. Misal terkait dengan ilmu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa. Makanya apa? Jarang doanya. Sudah sebulan belajar, 2 bulan belajar, tapi belum ada doanya terkait dengan pelajaran tadi, ilmu tadi. Kadang kita dapati seperti itu. Kurang mengandalkan zat yang memiliki ilmu tadi. Hanya mengandalkan apa? Kepiawaian kita sebagai manusia. Sehebat-hebatnya manusia tetap apa? Tidak sebanding dengan pemilik ilmu, zat yang maha rahmat, Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, ini sebagian dari apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini terkait dengan cara memutkinkan ilmu, cara mengokohkan ilmu. Belajar sedikit-sedikit, diulang-ulang, coba terus dipahami. Belajarnya sedikit, coba langsung dipahami, jangan dijadikan sebagai PR sehingga menumpuk, kemudian ulang-ulang terus. Ilmu kita insyaallah ta'ala kokoh, mapan. Kadang agak bingung ketika datang belajar, kemudian pertanyaannya ketika belajar apa? Oh iya, kenapa ya saya lupa? Ketika apa? Sebagai kita apa? Ketemu siapa? Murid-murid kita atau orang lain. Padahal pelajarannya sering diulang. Tapi kenapa pertanyaan setiap kali tidak bisa jawab? Oh iya, kenapa saya lupa? Tanya kepada diri sendiri, kenapa lupa?
Sedikit-sedikit ilmu yang dipelajari sedikit sudah. Coba untuk faham, sudah atau belum? Sudah. Tapi jarang diulang. Fahamnya di majelis itu faham. Kalau ditanya, misal santri ditanya sama ustadznya, sama gurunya ketika belajar pelajaran-pelajaran yang sulit, di majelis bisa jawab semua. Tapi kalau udah lewat 2 hari, 3 hari, ditanya pertanyaan yang sama, kadang ngeblank semua. Entah ilmunya kemana. Kenapa? Gak diulang, gak kokoh di situ. Perlu untuk diulang. Itu ilmu. Kalau seandainya dilupakan sudah habis, bukan ilmu kita lagi. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu tadi menetap atau melekat di dalam diri kita, kita akan teringatkan selalu terkait dengan rambu-rambu kehidupan kita. Majelis taklim itu penting, belajar itu penting. Oleh karenanya, yang lupa tujuan hendaknya banyak-banyak duduk di majelis. Apa tujuan kita di dunia ini? Apa tujuan kita di dunia ini? Perjalanan panjang kita di dunia ini untuk apa? Apa tujuannya? Surga. Kadang kita lupa. Yang mengingatkan kita akan tujuan ini apa? Majelis, belajar. Teringatkan lagi. Harus diulang lagi dan seterusnya. Terkadang kita lupa terkait dengan dunia ini, sehingga kita terus mengejarnya. Padahal sudah dipandang rendah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu hari ketika Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril memberitahu ada malaikat yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan belum pernah turun. Ini kali pertama malaikat ini turun semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan diri. Dan dia mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala, tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin dijadikan orang yang berkuasa atau sebagai hamba dan rasul? Ingin dijadikan raja atau sebagai Abdullah wa Rasul? Maka Jibril mengingatkan, malaikat tadi mengingatkan, tawadhu. Hendaknya engkau ya Muhammad tawadhu. Maka apa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abduhu wa Rasul. Inginnya menjadi hamba Allah dan Rasul. Dunianya yang tadi ditawarkan ditolak. Dunianya ditolak untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita akan terus ingat tugas kita di dunia ini kalau seandainya terus belajar. Majelis ilmu itu penting. Majelis ilmu itu dahsyat taksirnya, pengaruhnya kepada kehidupan seorang hamba. Maka jangan tinggalkan. Sebisa mungkin setiap hari harus ada yang didengar dari ilmu yang bermanfaat. Kalau bisa punya majelis khusus kita mempelajari agama Allah ini dari bawah, dari dasar. Kelak perkembangannya itu luar biasa. Ketimbang yang belajarnya semraut, tidak memiliki aturan. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sedikit apa yang bisa kita ambil sebagai faidah, kalau belajar usahakan untuk memahami pelajaran, jangan ditunda. Ketika sudah paham, ulangi apa yang sudah kita pahami tadi sehingga sabat, kokoh. Dengan itu ilmu yang kita punya kokoh juga. Dan seorang baru bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain kalau dia punya. Dan kita butuh hal-hal seperti ini.
kewajiban atau ilmu tadi nggak boleh berhenti di kita. Ini sebagai apa? Hal yang kelak akan bermanfaat setelah kita wafat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Harus nyambung. Nah, untuk nyambungnya ilmu tadi, usaha. Diulang. Ketika kita sampaikan kepada orang lain, kita mendapatkan ajar, mendapatkan pahalanya. Orang tersebut menyampaikan kepada orang lain, kita pun mendapatkan pahalanya. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa kita, maka pahala tersebut akan terus kita dapatkan selama ilmu tadi terus dimanfaatkan. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita dakwahkan. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk anak-anak kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Dan ini sebaik-baik bekal seorang hamba di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.